Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tika Prima and I from 6A English Education. So today I will to explain about a past perfect tense. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang past perfect tense. Mari kita simak tayangan berikut ini. Past perfect tense is a form of the verb used to state that an action was complete at some point in the past before another action occurred. Nah, jadi past perfect tense ini adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu, sebelum aksi lainnya terjadi. Jadi, aksi yang telah selesai di masa lampau itu dapat terjadi berulang kali maupun hanya sekali. Mungkin dari kamu banyak yang bertanya-tanya nih, kapan sih kita harus menggunakan tense ini? Jawabannya, when we want to point out a point in the past and want to talk about that there was a moment that happened before specifically, so you could use the tense. Ketika kita ingin menunjuk sebuah poin di masa lalu dan ingin membicarakan bahwa ada momen yang terjadi sebelumnya secara spesifik, jadi kamu bisa menggunakan tense ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada rumus past perfect tense, yang mana rumus past perfect tense ini terdiri dari 3, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Jadi kalimat positif itu terdiri dari subject plus had plus past participle and verb 3. For example, my brother had slept. They had come. Nah, untuk kalimat negatif itu terdiri dari subject plus had plus not plus past participle and verb 3. For example, my brother hadn't slept. They hadn't come. Oke, selanjutnya kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yang mana ini terdiri dari had plus subject plus past participle and verb 3. For example, had my brother slept? Had they come? Nah, jadi itu rumus dari past perfect tense beserta contohnya. Nah, untuk yang berikutnya itu ada the function and use of the past tense. The function and use of the past tense. Pertama, to explain the moments already finished. Tense this can serve to express action in the past that was done before any other moment occurred, and then shows the intensity of an event. Past perfect can be used to show how often something happened in the past. And then, used for report speech. The past perfect can be used for making report speech or indirect speech. And then, making a wish. It turns out that in addition to discussing the past perfect can also be used for wishful thinking or wishful thinking. Nah, jadi fungsi dan penggunaan past tense ini antara lain untuk menjelaskan saat sudah selesai. Kala ini dapat berfungsi untuk mengekspresikan tindakan di masa lalu yang dilakukan sebelum momen lain terjadi. Dan berikutnya memperlihatkan intensitas suatu peristiwa. Kesempurnaan masa lalu dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa sering sesuatu terjadi di masa lalu. Kemudian digunakan untuk pidato laporan. Kesempurnaan di masa lalu dapat digunakan untuk melaporkan ujaran atau tutur kata secara tidak langsung. Yang terakhir itu membuat keinginan. Ternyata selain membahas masa lalu, kesempurnaan masa lalu juga dapat digunakan untuk angan-angan atau harapan. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang seputar past perfect tense. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa berguna bagi kalian semua, bisa membuat kalian paham dan mengerti. Okay, I think that's enough for today. And thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.